mengungkap cerita misteri hanya di Mirror Horror. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alas Roban. Nama alas ini mungkin sudah tidak asing bagi sopir truk lintas Jawa. Di jalur Pantura Jawa Tengah, tepatnya di perbukitan antara Kota Batang dan Gringsing, terdapat sebuah kawasan hutan lebat yang dikenal dengan nama Alas Roban. Sekilas, hutan ini tampak biasa. Pepohonan besar, semak belukar, dan jalanan berliku. Namun, di balik keindahan hijaunya, tersimpan sejarah kelam yang telah melegenda di telinga masyarakat setempat. Perpaduan antara fakta kelam masa lalu dan kisah mistis yang tak lekang oleh waktu. Pada masa penjajahan Belanda dan Jepang, Alas Roban disebut-sebut sebagai tempat eksekusi dan pembuangan mayat. Para pejuang, penduduk desa, bahkan tawanan yang dianggap melawan kekuasaan kolonial, mereka dihabisi secara diam-diam di tengah lebatnya hutan ini. Mayat-mayat dikuburkan sembarangan, tanpa nisan dan tanpa nama. Hingga kini, sebagian warga percaya bahwa arwah mereka masih gentayangan menuntut keadilan. Memasuki era 1965-1966, ketika Indonesia diguncang konflik politik berdarah, Alas Roban kembali jadi saksi bisu pembantaian besar-besaran. Banyak korban dugaan PKI atau simpatisannya yang diangkut oleh truk, lalu dibantai dan dibuang begitu saja di kedalaman hutan. Para sopir truk yang dulu disewa untuk pengangkutan, bahkan tak sedikit yang akhirnya menghilang secara misterius. Kalau malam tertentu, dari tengah hutan terdengar suara jeritan, seperti orang disiksa. Tapi waktu dicari, tak ada siapa-siapa, cerita dari warga sekitar. Jalanan berliku Alas Roban dikenal sering menelan korban jiwa. Banyak pengemudi mengalami halusinasi atau kehilangan kendali, seolah dituntun ke jurang oleh kekuatan tak terlihat. Tak jarang muncul kesaksian melihat wanita bergaun putih berdiri di tengah jalan, atau suara tangisan anak kecil yang memanggil-manggil dari semak. Namanya Pak Suradi, seorang sopir truk asal Kendal, sudah lebih dari 25 tahun melintasi jalur Pantura. Jalur Alas Roban bukan hal asing baginya. Tapi suatu malam, tepatnya bulan Agustus tahun 2004, ia mengalami kejadian yang mengubah hidupnya selamanya. Malam itu, langit mendung, dan jalanan basah diguyur hujan gerimis yang membuat pandangan buram. Ia mengira itu hanya perjalanan biasa. Tapi ternyata ia salah besar. Sekitar pukul 2.30 dini hari, truk bermuatan bahan bangunan yang dikemudikan Pak Suradi melintasi Alas Roban bagian tengah. Jalur sepi yang hanya diterangi lampu truk dan suara mesin. Tidak ada kendaraan lain. Sepi. Sunyi. Tiba-tiba, radio di dashboard mati sendiri, lalu menyala kembali dengan suara bising seperti siaran rusak. Kemudian, sunyi total. Tak lama kemudian, bau anyir darah menyeruak entah dari mana. Saya pikir mungkin ada bangkai binatang. Tapi makin lama baunya menyengat. Perut saya sampai mual, kata Pak Suradi. Sekitar 300 meter di depan, Pak Suradi mengaku melihat barisan orang berjalan di tengah jalan. Ia kurangi kecepatan. Cahaya lampu depan mulai memperjelas sosok-sosok itu. Saya lihat mereka pakai seragam tentara zaman dulu, kayak tentara Jepang. Tapi anehnya, kepala mereka gak ada. Bener-bener gak ada. Tapi mereka jalan terus, jalan kayak robot, lurus ke arah truk saya. Tubuh Pak Suradi gemetar. Ia menginjak rem pelan, tak berani menabrak. Tangan menggenggam kemudi erat, dan mulutnya komat kamit baca doa. Tapi barisan itu terus melaju. Tepat saat mereka nyaris menyentuh kap truknya, mereka menghilang satu persatu seperti kabut tertiup angin. Setelah penampakan itu, ia melanjutkan perjalanan dengan keringat dingin membasahi tubuh. Tapi ketegangan belum selesai. Ia merasa ada yang duduk di bangku sebelah, padahal ia sendirian. Saya gak berani nengok. Tapi dari kaca spion, saya lihat bayangan gelap, tinggi besar, diam aja duduk di kursi penumpang. Mesin truk sempat ngadat 2 kali, padahal sebelumnya normal. Setiap kali mesin berhenti, terdengar suara langkah kaki berderap seperti tentara baris berbaris di luar truk, padahal tidak ada siapa-siapa di jalan. Pak Suradi berhenti sejenak dengan napas terengah-engah. Di situ, seorang lelaki tua berjubah hitam mendekatinya. Ia hanya berkata satu kalimat, "Panjenengan lewat jalur yang dulu bekas pembuangan. Yang barusan jenengan lihat, bukan halusinasi."
Lalu pria tua itu pergi begitu saja ke arah hutan, menghilang di balik kabut. Jarum jam menunjukkan hampir pukul 3.30 dini hari. Selepas penampakan barisan tentara tanpa kepala dan gangguan di dalam truk, Pak Suradi berhasil keluar dari hutan alas roban. Ia menepi di sebuah warung kecil beratap seng dan berdinding kayu, satu-satunya yang masih buka di tengah malam. Warung itu berada di tikungan tanjakan keluar hutan. Hanya ada satu lampu petromax kecil yang menyala redup. Asap kopi hitam mengepul di udara. Di dalam warung, seorang perempuan berdiri membelakangi. Rambutnya dikonde rapi, memakai kebaya sederhana warna krem dan kain batik. Sosok itu lalu menoleh. "Monggo, Mas. Mau ngopi?" Suaranya pelan, tenang, tapi dalam. Pak Suradi mengangguk lemah. Wajahnya pucat, bajunya basah oleh keringat dingin. Ia duduk di kursi kayu panjang. Matanya masih terbelalak karena trauma. Mbak Sari menyuguhkan secangkir kopi hitam panas dan sebungkus rokok kretek. "Jalan tadi sepi ya, Mas?" tanyanya sambil menatap tajam. Pak Suradi menggenggam cangkir dengan tangan gemetar. Lalu ia pelan-pelan menceritakan apa yang dilihatnya. Barisan tentara, tanpa kepala, bau anyir, suara derap langkah, sosok duduk di samping kursi truk. Semua diceritakan tanpa dilebih-lebihkan. Mbak Sari hanya diam, mendengarkan dengan saksama. Lalu, ia menghela napas pelan dan berkata, "Mas, yang jenengan lihat, itu bukan hal aneh di sini. Mereka sudah lama. Bahkan sejak saya masih kecil warung ini sudah sering didatangi sopir-sopir yang melihat hal sama." Pak Suradi terdiam. "Mereka dulunya manusia, Mas. Tapi dikutuk mati tanpa kehormatan. Tempat yang Mas lewati tadi, itu dulu jalur eksekusi diam-diam, zaman penjajahan Jepang. Mayat-mayatnya dibuang tanpa doa, tanpa kepala, biar gak dikenali." Mbak Sari menatap keluar warung, ke arah hutan yang kini hanya gelap tanpa suara. Dan anehnya, mereka hanya muncul pada malam Jumat Wage atau Kliwon. Biasanya yang bisa melihat cuma orang-orang yang punya beban atau hati yang sedang tidak tenang. Pak Suradi menatap Mbak Sari. Perempuan itu tak terlihat tua, tapi matanya dalam sekali, seperti menyimpan ratusan tahun pengalaman. Di dinding warung, tergantung foto lawas hitam putih. Tampak seorang perempuan mengenakan kebaya sama, berdiri di tempat yang persis seperti sekarang. Ia mirip sekali dengan Mbak Sari. Terlalu mirip. "Maaf, Mbak, foto itu jenengan." Mbak Sari tersenyum tipis. "Sudahlah, Mas. Tidak semua yang terlihat bisa dijelaskan. Yang penting sekarang, panjenengan masih hidup. Jangan pernah lewat jalur itu tengah malam lagi." Pak Suradi meneguk kopinya cepat-cepat, lalu bangkit pamit. Tapi saat hendak membayar, Mbak Sari menolak. "Tidak usah. Cukup Mas Suradi, jangan cerita ke sembarang orang tentang apa yang dilihat. Tidak semua siap tahu kenyataan." Pak Suradi mengangguk kaku, lalu naik ke truknya dan melaju. Tapi ketika ia menoleh ke kaca spion, warung itu sudah tidak ada. Setelah beberapa hari, Pak Suradi kembali ke jalur itu di siang hari. Ia ingin mengucapkan terima kasih. Tapi di tempat yang sama, tak ada warung apapun. Hanya semak belukar dan papan tua yang separuh rubuh, bertuliskan nama warung yang samar, Warung Sari sejak 1942. 1 minggu setelah kejadian. Sejak malam ia melihat barisan tentara tanpa kepala dan bertemu dengan Mbak Sari di warung misterius. Hidup Pak Suradi tak lagi tenang. Awalnya ia mengira semua itu akan berlalu seperti mimpi buruk. Tapi ternyata, tidak. Malam pertama, Pak Suradi tidur dengan lampu menyala. Tapi sekitar pukul 1 dini hari, ia mendengar derap langkah berat di halaman rumahnya. Seperti puluhan sepatu bot menghentak tanah secara bersamaan. Ia mengintip dari balik tirai, halaman depan rumah kosong. Tapi suara itu tetap terdengar. Makin lama, semakin dekat. Keesokan malamnya, suara itu kembali datang. Tapi kali ini disertai ketukan di dinding luar rumah. Ketukan keras, seperti menggedor-gedor pintu. Pada malam keempat, Pak Suradi mulai bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia berdiri di tengah jalan alas roban, dan kabut tebal menyelimutinya. Tiba-tiba dari arah kabut, barisan tentara tanpa kepala itu muncul lagi. Tapi kali ini mereka tidak hanya lewat.
Mereka berhenti di depannya. Salah satu dari mereka mengangkat tangan, menunjuk langsung ke wajah Pak Suradi. "Pulangkan kami. Kami belum selesai. Jangan abaikan." Ia terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuh dan napas tersengal-sengal. Setiap malam, mimpi itu berulang. Dan setiap kali terbangun, ia merasa ada bayangan berdiri di sudut kamar, menatapnya diam-diam. Bukan hanya di rumah, gangguan pun terjadi saat ia kembali bekerja. Suatu siang, saat mengantar muatan di daerah Pekalongan, ia merasa spion truk bergerak sendiri, lalu perlahan memperlihatkan bayangan kursi penumpang terisi. Padahal dia sendiri. Setiap kali ia menyalakan radio, suara siaran berubah jadi suara baris berbaris. Kadang terdengar perintah dalam bahasa Jepang, kadang suara teriakan lirih, seperti orang disiksa. Pak Suradi tak kuat lagi. Malam-malam Pak Suradi makin berat. Mimpi buruk, suara langkah tentara, bahkan bau darah mulai muncul di dalam rumahnya. Istrinya sampai ikut jatuh sakit, dan anak bungsunya sempat kerasukan. Matanya melotot, suaranya berubah berat dan serak, lalu berkata, "Kita belum pulang, dia sudah lihat kami." Itu jadi titik balik bagi Pak Suradi. Ia lalu menemui Pak Ustadz Mahfudz, tokoh agama yang tinggal tak jauh dari desanya. Pak Ustadz adalah pria tenang berusia 60-an, dikenal tak pernah takut menghadapi gangguan jin atau sihir. Pertemuan pertama, di serambi masjid kecil yang sejuk, Pak Suradi menceritakan semua. Mulai dari penampakan di alas roban, pertemuannya dengan Mbak Sari, hingga mimpi-mimpi dan gangguan yang tak henti. Pak Ustadz mendengarkan sambil sesekali menunduk, lalu berkata, "Apa yang kamu alami, bukan sekadar penampakan, Pak Suradi. Ini sudah jadi kaitan batin antara dirimu dan arwah yang tersiksa. Mereka butuh pertolongan. Tapi pertolongan itu bukan hanya dengan ritual Jawa, harus ada pembacaan ayat-ayat suci untuk membimbing mereka pergi." Malam itu, Pak Ustadz datang ke rumah Pak Suradi bersama 2 santri. Mereka membawa air yang telah dibacakan doa, segenggam garam kasar, dan Al-Quran. Ketika Pak Ustadz mulai membaca surah Al-Baqarah dan ayat kursi, suasana rumah tiba-tiba berubah. Langit-langit bergetar pelan, lampu berkedip, dan dari belakang rumah terdengar suara raungan seperti ribuan orang menangis bersamaan. Salah satu santri yang PK sempat berkata lirih, "Ada banyak sekali, Ustadz. Mereka berdiri di halaman, tapi tak punya wajah, tak bisa bicara." Pak Ustadz tetap tenang. Ia lalu menyiram air ruqyah ke 4 penjuru rumah dan membaca, "Ya Allah, terangilah tempat ini. Pulangkan mereka dengan rahmat MU. Jangan biarkan yang masih tersesat mengganggu yang hidup." Malam setelah ruqyah, Pak Suradi tertidur untuk pertama kalinya tanpa gangguan. Tapi dalam tidurnya, ia mendapat mimpi. Ia berada di hutan alas roban, namun kali ini tidak dalam kabut. Ia melihat para tentara tanpa kepala duduk bersimpuh. Di depan mereka, berdiri sosok berjubah putih, wajahnya bercahaya, dan berkata, "Jembatan telah dibuka, tapi ada yang masih menahan mereka. Seorang pengkhianat. Ia adalah kepala peleton yang menjual mereka ke Jepang, dan sekarang arwahnya menjadi penjaga gerbang kegelapan." Pak Suradi terbangun dengan tubuh dingin dan nafas tersengal. Ia langsung temui Pak Ustadz keesokan harinya. Pak Ustadz menyimpulkan. Setelah mendengar mimpi itu, Pak Ustadz Mahfudz berkata, "Artinya kita belum selesai. Yang kamu lihat itu penjaga terakhir. Arwah sang komandan yang berkhianat. Dialah yang mengikat ratusan prajurit itu agar tetap di dunia ini, menjadi pelindung jalur kematian. Kita harus cari tempat di mana ia dikuburkan, atau tempat ia dibunuh. Di sanalah kuncinya." Pak Suradi bersama Pak Ustadz Mahfudz dan 2 santrinya memutuskan untuk masuk ke jalur lama alas roban, jalur yang sekarang sudah jarang dilewati karena rawan longsor dan dianggap angker. Malam itu, mereka membawa air ruqyah dalam kendi tanah liat, garam kasar, lentera, surah Yasin dan Al-Baqarah yang telah ditulis tangan di kain putih. Mereka menyusuri hutan hingga tiba di satu tanah cekung berlumut, tak jauh dari bekas jalur setapak yang konon menjadi lokasi eksekusi tentara pada zaman Jepang. Begitu mereka sampai, angin mendadak berhenti, dan suasana menjadi sangat hening, hening yang menyesakkan dada. Pertanda,
bau anyir dan suara derap. Pak Ustadz Mahfudz mulai membacakan surah Al-Baqarah dengan suara lantang. Namun tak lama, udara di sekeliling mereka mulai terasa panas, dan bau darah segar menguar dari tanah. Dari balik pepohonan, terdengar suara derap langkah, lalu muncul satu sosok berbeda dari arwah yang pernah Pak Suradi lihat sebelumnya. Sosok ini berpakaian lengkap ala perwira Jepang, tubuhnya tinggi, bayangannya gelap meski ada cahaya lentera. Tapi wajahnya adalah wajah orang Indonesia. Ia tersenyum sinis, lalu berkata dalam bahasa Jawa halus, "Kalian datang terlalu jauh." Lalu tiba-tiba, salah satu santri bernama Irfan jatuh tersungkur. Tubuhnya kejang-kejang, dan matanya berubah putih semua. Kesurupan dimulai. Tubuh Irfan menggeliat seperti dipatahkan. Dari mulutnya keluar suara berat yang bukan suara manusia biasa, seperti ada dua nada berbicara bersamaan. "Mereka milikku. Aku yang membangun jalur ini. Aku yang membunuh mereka semua, karena mereka pengkhianatku." Pak Ustadz Mahfudz segera menaburkan garam dan membaca ayat kursi, namun tubuh Irfan meloncat tinggi, lalu tertawa keras penuh kebencian. "Aku Letnan Suargo. Aku yang menyerahkan pasukanku ke Jepang demi pangkat, dan mereka mengutukku. Tapi mereka tetap tunduk padaku. Aku adalah penguasa tempat ini." Tubuh Irfan lalu mengambil kerikil tajam dan mencoba menyayat dirinya sendiri. Untungnya, Pak Suradi sigap menahan tangan sang santri. Pak Ustadz Mahfudz tak menyerah. Ia melantunkan doa Nabi Sulaiman, memohon kekuatan kepada Allah untuk mengusir makhluk pendendam ini. Lalu ia membentak keras, "Jika kau memang pengkhianat bangsamu, aku usir kau dengan nama Tuhan yang Maha Esa." Tiba-tiba, angin kencang berputar seperti badai kecil. Suara tangisan dan jeritan terdengar dari sekeliling mereka, seperti suara para arwah yang disiksa. Tubuh Irfan melambung lalu terlempar ke tanah. Irfan terbaring lemas, wajahnya pucat. Ia menangis tanpa suara, dan hanya bisa berkata pelan, "Saya lihat, ratusan tentara berdiri, mereka tersenyum. Mereka menatap Pak Suradi." Pak Ustadz Mahfudz mengangguk. Komandan mereka sudah terlepas dari dunia. Sekarang waktunya memulangkan mereka. Malam itu juga, Pak Ustadz dan Pak Suradi menyiapkan selamatan 7 hari. Doa-doa dipanjatkan. Setelah itu, mimpi buruk Pak Suradi berhenti. Tidak ada lagi suara langkah, tidak ada lagi penampakan. Hanya, di malam-malam sepi, angin di sekitar alas roban kadang terdengar seperti bisikan syukur dalam bahasa yang tak bisa dimengerti. Setelah semua kejadian mengerikan itu, dan bayang-bayang penampakan barisan tentara tanpa kepala, warung gaib Mbak Sari, dan kesurupan arwah Letnan Suargo, akhirnya Pak Suradi bisa bernapas lega. Bersama Pak Ustadz Mahfudz, mereka menggelar selamatan dan doa bersama di musyala kampung, tepat 7 hari setelah peristiwa terakhir. Malam itu, langit terlihat lebih bersih. Angin bertiup lembut. Suara jangkrik kembali terdengar tenang, seolah alam pun ikut beristirahat. Puluhan warga hadir, membawa tumpeng, air putih, dan bunga melati. Doa-doa mengalir, tak hanya untuk keselamatan warga, tapi juga untuk para arwah yang tak pernah disebut namanya. Doa untuk arwah para tentara. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ampunilah dosa-dosa saudara-saudara kami, para pejuang yang terbunuh dengan cara yang kejam dan tanpa nama. Berilah mereka tempat yang layak di sisi-Mu, jauh dari siksa dan dendam dunia. Terimalah mereka sebagai syuhada, sebagai hamba yang terzalimi. Lapangkanlah kuburnya, terangilah jalannya, dan tenangkan jiwanya. Jadikan kami orang-orang yang senantiasa mengingat bahwa dunia ini hanya sementara, dan bahwa roh yang tersiksa hanya ingin didengar dan dihormati. Amin ya Robbal Alamin. Setelah doa itu, suasana terasa berbeda, damai, ringan, dan entah bagaimana, Pak Suradi merasa beban berat yang menempel di pundaknya selama ini telah hilang. Tak ada lagi mimpi buruk, tak ada suara langkah, tak ada tatapan kosong dari balik cermin. Arwah para tentara itu sudah pulang, dan alas roban, meski tetap menyimpan banyak rahasia, malam itu tertidur dalam keheningan yang khusyuk. Jika kelak kamu melewati jalur sunyi alas roban, ucapkanlah salam.
Dan jangan lupa, kirimkan satu doa. Karena mungkin, di balik pohon yang rimbun, ada jiwa yang menunggumu, hanya untuk didengarkan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kami bisa terus menghadirkan kisah-kisah mistis dari pelosok Nusantara. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.